Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Di sini kami akan membahas tentang materi pemodelan matematika, yaitu tentang kestabilan titik equilibrium. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vicky Fatnina VI dan rekan saya Ika Rikmaratri. Di sini kami akan membahas apa sih itu kestabilan titik equilibrium. Jadi dalam ilmu matematika itu ada yang namanya pemodelan matematika di situ. Lah, dalam pemodelan matematika tersendiri itu ada bab khusus yang membahas tentang kestabilan titik equilibrium. Apa sih itu kestabilan titik equilibrium? Jadi kestabilan titik equilibrium ini digunakan untuk melihat apakah suatu titik equilibrium ini dari suatu sistem persamaan diferensial itu nantinya bersifat stabil atau tidak. Jadi berbicara tentang kestabilan titik equilibrium di sini itu ada kaitannya dengan yang namanya persamaan diferensial di situ. Jadi kestabilan pada suatu sistem itu berarti perubahan kecil pada sistem yang hanya sedikit mengubah perilaku penyelesaian untuk waktu yang akan datang. Akan tetapi di sini perlu digarisbawahi, apabila perubahan kecil pada sistem mengakibatkan perubahan besar pada perilaku penyelesaian untuk waktu yang akan datang, maka bisa dipastikan sistem tersebut tidak stabil. Jadi apabila ada perubahan kecil pada sistem di mana itu akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar, maka sistem tersebut dikatakan tidak stabil di situ. Lah, itulah penjelasan awal tentang yang namanya kestabilan titik equilibrium di situ. Lah, ketika membahas tentang kestabilan titik equilibrium ini, maka di situ akan dibahas juga tentang yang namanya kestabilan sistem persamaan diferensial linier. Yang saya jelaskan di awal tadi bahwa ini ada kaitannya dengan sistem persamaan diferensial. Dan nanti ada hubungannya juga dengan metrik. Di sini misalkan A adalah matriks berukuran n kali n, di mana nilai eigen dari matriks A adalah akar-akar karakteristik dari polinomial det A dikurangi alfa I sama dengan 0, atau ditulis dalam bentuk umumnya an alfa n plus an min 1 alfa n min 1 ditambah sampai dengan plus A1 alfa plus A0 sama dengan 0. Dengan poin di situ perlu diperhatikan bahwa an-nya sama dengan 1. Misalnya diberikan persamaan diferensial x sama dengan ax, A matriks n kali n dengan nilai eigen berbeda dari persamaan karakteristiknya adalah alfa 1 sampai alfa j, di mana j itu kurang dari sama dengan n. Nah, ini adalah suatu pemahaman tentang kestabilan sistem persamaan diferensial linier. Di situ ada hubungannya dengan apa itu nilai eigen, terus apa itu metrik, apa itu polinomial, apa itu akar-akar karakteristik. Di situ saling berkaitan semua dan akan menghasilkan bentuk umum yang namanya an alfa n plus an min 1 alfa n min 1 plus sampai dengan plus A1 alfa plus A0 sama dengan 0, dengan tanda kutip an-nya sama dengan 1. Terus ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, titik equilibrium X dikatakan stabil asimtonik jika alfa I itu kurang dari 0.
atau terdapat I sama dengan 1 sampai dengan J. Jadi kalau ada titik equilibrium itu dikatakan stabil itu jika alfa I itu kurang dari 0. Terus yang kedua, titik equilibrium X dikatakan stabil jika alfa I kurang dari 0 itu dan terletak alfa K sama dengan 0, dengan I sama dengan 1 sampai dengan J, dan K kurang dari 1 sama dengan dan kurang dari sama dengan J. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu titik equilibrium X dikatakan tidak stabil jika ada alfa I itu lebih besar dari 0 dengan I sama dengan 1. Lah, syarat-syarat ini atau ciri-ciri ini perlu diperhatikan ketika kita akan menyelesaikan suatu sistem persamaan di situ. Lah, ini ada contoh misalnya. Misalkan diberikan sistem persamaan diferensial linear otonomus di mana X sama dengan 2X plus 3Y dan Y sama dengan 5X plus 4Y. Bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan ini? Lah, di sini langkah awal adalah akan dicari kestabilan titik equilibrium dari sistem persamaan diferensial tersebut. Kan diketahui bahwasanya persamaan diferensial linear otonomus itu bisa diubah dalam bentuk metrik nih. Kita bisa menggunakan bantuan metrik yang seperti saya jelaskan di sebelumnya tadi, bahwa ini ada kaitannya dengan metrik, ada kaitannya dengan nilai eigen di situ. Lah, kita ubah persamaan diferensial itu menjadi metrik. Lah, seperti itu bentuknya, dimana dua metriknya ada 2, 3, 5, 4, dimana XY sama dengan XY di situ. Jadi berdasarkan definisi maka akan diperoleh nilai eigen dari sistem itu seperti itu. Jadi 2 min alfa, terus 3, 5 dan 4 min alfa di situ sama dengan 0. Ketika diselesaikan maka akan menjadi seperti X kuadrat min 6 alfa min 7 sama dengan 0, dan ketika difaktorkan itu akan menjadi X min 7 buka kurung X alfa min 7 buka kurung alfa plus 1 di situ, sehingga akan dapat diperoleh nilainya itu alfa sama dengan 7 di situ. Karena pindah ruas maka alfa itu sama dengan min 7. Dan alfa yang satunya lagi ketika dipindahkan ruas itu sama dengan min 1. Nah, berdasarkan teorema pada titik equilibrium itu dari persamaan diferensial di atas, itu dapat dikatakan bahwa sistem persamaan tersebut itu tidak stabil karena nilainya lebih dari 0. Kalau kita baca di sini, lah, titik equilibrium dikatakan tidak stabil jika ada alfa I itu lebih besar dari 0. Lah, itu kan sudah diketahui nilainya itu 7. Jadi penyelesaiannya di sini menggunakan bantuan metrik menentukan nilai eigen. Jadi sistem persamaan diferensial tersebut itu dapat dipastikan tidak stabil karena nilainya lebih dari 0 di situ. Nah, ini adalah contoh-contoh soal, salah satu contoh soal bagaimana cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kestabilan titik equilibrium di situ.
Nah, untuk pembahasan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Ika Rikmaratri. Selanjutnya adalah kestabilan sistem persamaan diferensial non-linear. Jika X bar sama dengan X bar 1, X bar 2, titik-titik sampai X bar N adalah titik ekuilibrium dari sistem tersebut, maka F1 X bar sama dengan F2 X bar sama dengan titik-titik sampai Fn X bar. Perilaku penyelesaian sistem nonlinear di sekitar titik ekuilibrium dapat ditentukan melalui linearisasi sistem dengan menggunakan ekspansi deret Taylor di sekitar titik ekuilibrium, di mana X bar sama dengan X bar 1, X bar 2 sampai X bar N. Persamaan kalkulusnya yaitu dx1 per dt sama dengan F1 X bar ditambah delta F1 X bar per delta X1 dikali X1 min X bar 1 ditambah titik-titik ditambah delta F1 X bar per delta Xn dikali Xn min X bar N plus 1/2 delta kuadrat F1 X bar per delta X1 kuadrat dikali X1 min X bar 1 pangkat 2 plus titik-titik. Di sini untuk mencari dx2 perlakuannya sama seperti yang dx1. Begitupun seterusnya sampai dxn per dt. Selanjutnya yaitu linearisasi sistem di sekitar titik ekuilibrium. X bar sama dengan X bar 1, X bar 2 sampai X bar N dilakukan dengan cara mengabaikan suku-suku yang pangkatnya lebih dari 1 pada hasil ekspansi deret Taylor di sekitar titik tersebut, sehingga diperoleh dx1 per dt sama dengan F1 X bar plus delta F1 X bar per delta X1 dikali X1 min X bar 1 ditambah titik-titik ditambah delta F1 X bar per delta Xn dikali Xn min X bar N, yang mana pada persamaan sebelumnya terdapat setengah delta kuadrat F1 X bar per delta X1 kuadrat dikali X1 min X bar 1 kuadrat. Itu dilinearkan menjadi suku-suku yang pangkatnya lebih dari 1 diabaikan. Nah, pada persamaan ini berlaku juga untuk dx2 per dt sampai dxn per dt. Nah, pada persamaan sistem di atas yang sudah dilinearisasi itu bisa dirubah dalam bentuk matriks yang berordo n kali n seperti pada slide di bawah. Cukup sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.